Halo semua, saya Sabrina dari Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan di PPKD Jakarta Selatan. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya melakukan setting konfigurasi virtual LAN pada switch di perusahaan beserta trunking dan konfigurasi SSH versi 2 pada switch tersebut. Kalau gitu kita langsung cek aja. Aplikasi Cisco Packet Tracer yang versi 821. Nah, udah diinstal juga, jadi sekarang kita tinggal buka aja aplikasinya. Nah, pertama-tama kita itu ke switchnya dulu, pilih yang switch, kita pilih 260. Oke, yang ini untuk switch Telkom yang di lantai 1. Nah, di sini kita bakal ngesetnya remote access pakai kabel konsol lewat laptopnya divisi IT. Kita pakai laptop di sini misalnya. Oke, ini ID 1. Oke, kita pasang kabel konsol sini ke RS232. Nah, terusannya kita ke terminal. Oke, ini masih kecil ya, kita kesini aja, option, ke preference, workspace, size-nya kita ganti ke 12 aja, apply. Oke, kita masuk lagi ke terminal. Oke, nah ini udah agak gedean, kita enter, terus kita masuk ke konfigurasi VLAN yang dari IP1 ya tadi di laptop. Pertama kita masuk enable atau N bisa, terus config terminal. Nah, terus ini kita namain dulu switchnya itu jadi SW Telkom, hostname SW Telkom 1. Oke, nah terusannya kita namain, buat kita kan mau bikin 3 VLAN ya. Yang pertama buat yang produksi, terus manajemen, lalu yang IT. Yang PDN kita kasih dia VLAN 10 aja. Terus pertama kita masukin ke VLAN 10, harus pasti ya VLAN 10 kayak gini. Terus kasih nama dia itu buat VLAN yang PDN ke produksi. Nah, terus next kita exitin dulu. Nah, habis itu ulang lagi buat VLAN yang VLAN 20 itu buat si manajemen atau MGT aja, terus exit lagi. Nah, terus kita buat yang VLAN 30 itu buat si IT, name IT. Oke, terus kita exit lagi. Nah, terusnya kita masuk portnya yang buat si PDN MGT sama IT itu kita pindahin portnya, interface itu kita masukin ke portnya yang buat VLAN-nya itu. Kalau buat PDN itu nanti kita kasih PC-nya 2, jadi portnya misalnya kita assign 2 port ya gitu. Terus yang MGT juga 2 port, yang IT cukup 1 aja. Nah, pertama kita assign portnya, interface-nya buat si PDN dulu ya. Jadi kita INT, karena ini kita mau ngasih portnya 2, kita kasih range FA01 sampai 2 aja kita kasihnya gitu. Nah, terusannya kita switch port access VLAN 10 buat si PDN. Nah, terus exit lagi, terus kita ulang buat si buat MGN. Range-nya itu dia interface-nya 003 sampai 4. Nah, terus switch port access VLAN 20 gitu kan. Nah, VLAN 20. Nah, terusannya yang X lupa. Next itu buat si IT ini, karena 1 aja nggak perlu pakai range, kita pilih yang port paling belakang aja. Kebetulan kita switchnya itu portnya yang 24. Nah, IT desain ke yang paling belakang aja biar gampang diidentifikasi nantinya. Nah, ini NTFA 024, terus kita masukin portnya itu assign ke VLAN 30 ya, 30 terus EX. Nah, terus kita mau lihat cek konfigurasinya itu pakai do show VLAN. Oke, coba kita lihat di sini. PDN ini FA01, MGT FA0204, terus IT FA24. Oke, nah kita udah bikin konfigurasinya, ini udah bikin portnya. Nah, terusannya kita lanjut ke terus kita nih mau bikin yang konsolnya. Belum, bukan itu. Assign IP-nya yang VLAN 30. Config T. Nah, terus
terusannya kita cobain bikin password buat konsolnya itu line phone on 0. Oke, harus itu dulu ya. Oke, kita tunggu deh. Oke, kita masukin dulu deh ininya, IP dulu. Enter dulu IP atas 92. Password buat konsolnya, terus kita keluar enter ya, harus exit dulu. Nah ini udah, terus kita bikin yang buat ini masuk password dulu ya, Cisco 123 udah. Oke, terus kita enable lagi buat bikin user admin privilege nya. Nah kita masuk lagi config lagi, enable secret Cisco 123, terus user name-nya gitu kita kasih nama admin, privilege nya itu 15 yang paling tinggi, secret Cisco 123. Kita masukin IP domain name-nya apa, kita buat yang suci domain name tekom aja, tekom1.net. Oke, tekom1.net, terus yang crypto RSA. Oke, kita masukin 1024 ya. Nah ini udah, terus kita masukin IP SSH version 2. Oke, nah terus nilai PPI buat SSH nya 04 aja, jadi yang bisa menerima akses tuh 4 orang. Oke, nah terus transport input SSH nya. Nah terusannya kita coba login ke terus kita kasih batasan timeoutnya, pas lagi masukin password 3 menit 0, terus terus kita enter lagi. Oke, masuk lagi config, terus kita seorang buat ngecek passwordnya udah ke encrypt atau belum. Coba nih, ini udah nih ya, enable secret 5, passwordnya udah di encrypt nih. Oke, nah terus lanjut bisa mau pakai spasi boleh, agak banyak kan ini tuh. Lihat interface internetnya udah, yang buat ini juga ini kan. Nah terusannya sampai kita ke 24 buat VLAN 30. Ini interface VLAN-nya, dan buat IT itu udah saya masukin 3054. Oke, line phone passwordnya tapi masih kelihatan nih. Nah terus jadi sekarang mau kita service password encryption. Kita encrypt lah tuh, siapa sih password konsolnya, set encryption. Oke, nah terus kita save ya di WR. Oke, nah ini baru buat yang lantai 1. Nah oke, kita nah terus kita keluarin switch yang buat lantai 2 nya, kita ambil yang tadi 2560. Nah kesini kita tarik kabel straight dari kita tadi yang berapa kan, kalau ke IT itu yang 24, terus ke pas ethernet 2. Nah gitu. Nah, oke. Nah terus di sini kan tadi switchnya udah dapat IP terus karena PC nya juga harus butuh IP, kita masukin IP nya yang IP statiknya itu 192.168, kita assign ada 30, coba bisa 2 gitu, karena yang satu buat gateway nya aja nih udah oke ya. Nah terus kita coba ke mana tadi, itu tadi ke desktop ya. Udah ya ke desktop yang sini tuh, ke terminal sih, ke command prompt kita ping ya, ping si switch yang tadi udah kita buat ping switch lantai 1 berapa, 192.168 30.254. Nah tungguin. Nah
Nah ini udah dapat reply tadi ya, kita oke. VLAN 10 PDN aktif interface 1.20 FA4, terus ini oke 24. Oke, kalau gitu di sini kita keluarin PC yang buat si PDN nya sini, PDN 1 ini buat si PDN 1, terus satu lagi buat PDN 2 MGT T2 atau satu lagi buat MGT 2. Nah sama terus kita masukin sesuai port yang tadi udah kita setting itu. Kita pakainya kabel dari Tcom 1 ke PDN itu kan yang satu nih ya kan. Nah terus tarik lagi yang ke 2 ke PDN 2. Nah terus dari MGT oke, yang ini 4. Nah jangan sampai salah. Oke, ini udah. Jadi masing-masing di sini VLAN-nya kita masukin IP static dulu. Kita ke IP configuration 192 168 10 saya 2. Nah ini untuk dia, ini yang PDN 1 ya. Terus ke yang PDN 2 itu 192 168 10 3 masih subnet masknya. Terus ya ini masih oke, kita ke yang MGN IP configuration nya 192 1 MGN 20.2 subnet mask. Terus ya ini juga kita kasih 192 168 20.3. oke nih sip. Oke, ping terus masang IP statiknya kita coba dulu dari ini. Bisa connect nih. Ini tadi saya udah cobain PD1 PD1 ini successful, dari MGT1 ke MGT2 juga bisa. Next kita akan ini belum diubah ya, SW ini buat switch di lantai 2. Nah kita pasang kabel cross ya dari sini. Karena ini buat jalur utama saya pakai gigabit ethernet, tapi saya pilih yang kedua biar giga ethernet satunya bisa buat jalur utama ke router. Sini kita sama-sama ke gigabit ethernet 2. Oke, kita tarik sini aja kejauhan. Nah ini oke, terus pasang si PC-nya, pertama yang laptop dulu deh. Laptop yang buat di IT lantai 2. Nah terus PC di sini buat PDN 3, yang ini buat MGT. Nah saya ganti dulu jadi IT buat lantai 2. Yang ini buat PDN 3. Oke, yang ini buat MGT 3. Oke. Nah, terusannya saya pakai kabel konsol lagi nih. Pertama kita kalau mau kabel konsol itu dari sini ke sini. Oke. Terus ini kan tadi kalau laptop IT 24 ya, ke sini. Nah, terus yang ini juga samain, ini buat Ethernet 1 doang. Nah, terus yang ini Ethernet 2. Oke. Oke. Sekarang kita buat lagi konfigurasi untuk switch lantai 2. Kita ngulang lagi kayak di lantai 1. Nah kan, dari enable config, lalu config terminal, kita udah ke switch config. Oke, kita kasih nama dulu buat switchnya, iya hostname, kasih nama buat si switch yang Tcom lantai 2 seperti ini. Terus samain kita VLAN-nya akan buat yang 3 tadi VLAN 10. Ini VLAN 10 itu kita kasih nama PDN lagi. Oh iya, VLAN 20 name-nya MGT. Karena ini di lantai 2 cuma asumsinya nih laptopnya itu kan buat IP 1, tapi kan tadi kita portnya tetap yang 4 sama. Kalau yang bedanya yang PDN sama MGT karena dia cuma satu komputer, jadi portnya dia itu yang PDN FA01 aja, jadi kita nggak pakai range. Ini kita terus kita assign dia switch port
akses buat VLAN 10. Oke, ini yang port 1 buat VLAN 10 yaitu PDN. Terus kita exit lagi, terus interface ini aja interface 02 buat si MGT switch port akses VLAN 20. Kita exit lagi, terus yang terakhir kan interface 024 buat si IT itu kan, VLAN 30 itu ya. Ini VLAN-nya 24 switch port access 30 terus exiting. Nah, ini kan kabel strike-nya udah kita sambungin ke semua tiap PC dan switch-nya. Terusannya kita masukin IP manual di setiap divisi. Kita coba masukin. Kan aku belum kelar ya. Ini VLAN-nya udah masuk, berarti ya PDN itu aktif ke settingannya di port 1, MGT di port 2, di IT di port 24. Nah, terus kita coba dari IT 1 kita ping, kita dari IT 2 coba kita ping ke IT 24. Kita ini laptop 1 ya, kita di sini kita ke ping dulu, coba ping. Iya kan belum masukin ya, belum masukin IP di VLAN yang situ. Sebentar. Oke, pertama berarti kita masukin dulu nih, kita ke terminal lagi. Oke, ini udah masuk. Ini juga udah masuk ke interface VLAN 30 nya IP 253 dan koneksi PA3 dan CTG. Langsung ke SSH. Oke. Next kita akan coba menghubungkan switch ke switch dari yang satu ke dua dengan trunking. Kita bisa mau lewat yang IT 2 atau IT berikut atau yang IT 1 juga boleh. Oke. Yes, oke, karena kita tadi ngehubungin switch 1 ke switch 2 yaitu pakai Giga Ethernet 2 ya. Nah, jadi kita masuknya ke interface GI GIM 02. Oke. Terus kita switch portnya mode terang. Oke. Nah, terus switch port terang all out. VLAN all. Switch port terang all VLAN all. Oke. Terus do show interface terang. Nih, port Giga 02 nya allowed, boleh yang satu ini default,
10 buat PDN VLAN-nya, terus 20 MGT, 30 si IT. Ini udah oke, trunking nanti 1, ini juga udah oke. Tinggal kita save aja. Oke, do right R. Atau mau coba lagi boleh. Ya udah dapat reply. Terusannya kita coba ke udah ngecek SSH-nya. Oke. Oh, 1, 2, 3. Oke. Kita coba yang ke bawah. Oke. ISTO 1, 2, 3. Oke, kita udah masuk ke Telkom 1, berarti tadi bisa ya. Oke, jadi kita bisa mengakses si switch di lantai 1, nggak perlu narik kabel lagi ke dari bawah, dari atas ke bawah, jadi bisa dari lantai 2. Nah, karena kita udah bisa trunking dari switch Telkom 1, jadi kita mau cobain kalau misalnya nih, mana nih, misalnya dari PDN lantai 2 ke PDN lantai 1 bisa nggak? Bisa dari sini, successful ya. Mana sih tadi? Wah, nih dari PDN 3 ke PDN 2 successful, misalnya gitu. Terus dari misalnya dari sini ke yang kedua successful juga. Bisa kita cobain dari MGT atas ke MGT yang di bawah, successful juga. Nah, terus dari yang sini ke yang di bawah sini itu juga sama. Oke, kita akan setting router. Oke, kita ambil dulu di sini routernya, kita ambil yang 2 sebelah sini. Nah, sini kita udah pasang router, terus di konsol di laptop yang IT kedua. Terus kita berarti langsung masuk ke terminalnya dulu. Oke, ini aja. Oke, next kita ke enable dulu ya. Terus namain dulu ya. Namain dulu routernya F1. Kita udah masuk, terus nih interface kita bikin DI 1. Oke. Kita mau nge-assign jalur di gateway-nya itu untuk VLAN 10 dulu ya. Kita kan udah nyawa sendiri ini no shot accepted head super. Terus int GI0 1 itu untuk VLAN 10 dulu. Tinggi 10 ya kan, udah di lihat di up. Terus kita encapsulation dot 1Q 10 seperti ya. Terus kita tambahin IP-nya 2. Ini buat gateway-nya dia ya. 10.168 10.1 sama subnet masnya juga. Mas ini 10 ya, ini situs to show IP DB. Ini dari up, terus IP-nya encapsulation.1Q10 IP at 192 ini udah oke.
Oke, terus next kita isi lagi yang buat next kita tambahin GI 02 01 dong, 01 buat yang siapa, MGT encapsulation dot 20, tambahin IP nya 92 20 1 255 apa terus kita cek dulu IP nya udah masuk belum. IP do show IP NPDR ini udah masuk. Kita masuk lagi ke untuk siapa sih IT oke 1.30 buat VLAN buat VLAN-nya IT. Terus duration 1Q 30. Nah terus kita tambahin IP nya, ini gateway nya kita lihat lagi masuk nggak nih. Ini gateway udah tuh masuk ya. Nah kalau udah masuk ini kita tinggal dulu save. Oke ya kita dulu di DHCP full yang buat produksi dulu PDN VLAN 10 nya DHCP full tuh VLAN 10 strip PDN DHCP 20 VLAN 10 PDN kita masukin IP network dulu. Oke, di 10 subnet masih jangan lupa. Terus masukin DNS nya 92. Ini DNS yang buat si router 1 itu 168. Kita bikin yang ini. Terus default router 92. Oh ya, default router. Terus kita bikin juga yang buat MGT. Kita masuk sini deh. Pencet headnya ini aja. Oh nggak bisa ya, masa sih 20. Terus DNS terus default router 20 kita ganti X. Terus tinggal yang IP. Kita masukin IP DHCP yang excluded address. Jadi kalau misalnya kalau kita mau sisain IP-nya hostnya itu buat yang IP statiknya, misalnya kayak mau printer nanti di set sendiri gitu, CP exclude address dan masih di address 192. Misalnya dari 10 sampai 20 aja deh. Ini khusus, ini buat yang PDN 10 sampai IP DHCP exclude address 92 168 10 10 sampai 1020 bener. Oh ya, nanti tinggal kita naikkan ke atasnya. Ini kita ganti
20. Salah, ini benar tadi. Ini gue ganti. Ini 20. Nggak mau. Ini 20. Ini paling dikit ya. Dari 20 ke ini juga 20. Sini deh. IP sudah address dari yang buat MGT 0820 sampai 2020. Terus sisanya yang buat IT juga samain aja. 20. Kita cek udah masuk ke belum. Nih. PDC 20 VDN gitu 10 20 255 ada kenapa 10 10 20 API IT 30 not 1 40 oke buat password konsolnya. Oke, kita
jadi semua dosennya berbagi untuk divisi itu ya PDN, MPT dan IT. Terakhir diskusinya nggak jalan dan akhirnya terus